Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, jika saya membuka media sosial, ada beberapa postingan atau beberapa unggahan dalam media sosial menyatakan begini, percaya atau tidak percaya pada virus COVID-19 ini, maka ada begitu banyak korban jiwa yang sudah terpapar, bahkan kehilangan nyawa mereka akibat virus ini. Jadi saat ini bukan tentang percaya atau tidak percaya, tapi adalah tentang bagaimana kita saling menjaga satu dengan yang lain. Lalu dalam unggahan-unggahan yang lain, hal ini justru tidak ditunjukkan. Terbukti lewat banyak orang yang menimbun masker, banyak orang yang menimbun obat-obatan, banyak mereka yang menimbun tabung-tabung oksigen agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pandemi ini bukan tentang konspirasi lagi, tapi tentang bagaimana manusia telah kehilangan kemanusiaannya kepada sesama manusia. Di tengah pandemi yang tidak kunjung berakhir, masih ada orang-orang yang sempat berpikir hanya untuk diri mereka sendiri. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian, kita yang saat ini menjaga diri kita yang saat ini secara mental, atau bahkan kita yang saat ini secara fisik merasa tersakiti, rapuh, percayalah, ada Tuhan yang ikut merapuh bersama dengan kita. Jika kita hendak menggambarkan sosok Allah, maka saya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Allah adalah sosok yang rapuh dan merapuh bersama dengan kita manusia. Gambaran ini bukan bermaksud mengecilkan Tuhan, tapi mau mengingatkan dan mengatakan kepada setiap kita yang saat ini mengalami kerapuhan karena harus berhadapan dengan pergumulan penderitaan di tengah pandemi. Kita mau diingatkan bahwa Allah ikut merapuh bersama kita. Ia ikut bersedih dan menderita bersama kita. Tapi sebagai manusia, kita seringkali lupa untuk memanusiakan manusia yang ada di sekitar kita. Ujaran-ujaran, nasihat-nasihat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita, seringkali kita tolak dengan alibi
Saya adalah manusia yang sejak dulu berbuat dosa. Jadi percuma kalau saat ini saya dekat dengan Tuhan. Itu sebuah anggapan yang keliru, ibu bapak saudara sekalian. Sebagai orang Kristen, banyak orang-orang yang di luar sana yang mengatakan, saya ini manusia berdosa. Jadi percuma saya dekat dengan Tuhan. Jadi untuk apa saya dekat dengan Tuhan? Saya ini manusia berdosa. Justru yang mau saya katakan kepada ibu bapak dan saudara sekalian, di balik keberdosaan dan kesadaran kita akan dosa, maka Tuhan mengajak kita untuk dekat kepada Dia, untuk kembali kepadanya dan mengingat pertobatan, mengingat bahwa kehidupan kita adalah anugerah dari Dia. Oleh sebab itu kita diminta untuk senantiasa berbuat baik. Kekecewaan mendalam saya melihat kasus-kasus penimbunan masker, penjualan obat-obatan atau bahkan vitamin, susu, kebutuhan sehari-hari yang semakin dibuat tinggi karena kepentingan beberapa pihak. Itu membuat saya merasa manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Manusia yang seringkali mengatakan pertobatan, justru mereka tidak melakukan pertobatan sama sekali. Dan inilah yang kemudian juga mau diingatkan dan ditegur oleh Tuhan secara keras. Tuhan Yesus dalam bacaan kita, Dia menegur secara keras orang-orang di Korazim, orang-orang di Betsaida, dan secara khusus juga orang-orang di Kapernaum. Mereka yang begitu banyak mengalami mujizat dari Tuhan, justru tidak melakukan pertobatan sama sekali. Mereka terus hidup dalam keberdosaan. Mereka terus hidup dalam kesalahan-kesalahan mereka. Padahal mereka sudah melihat bukti nyata bahwa Yesus melakukan mujizat bagi setiap mereka. Respon Yesus di ayat ini bukan sekedar menasehatkan, tapi juga mengancam keras mereka. Setiap mereka yang tidak percaya, setiap mereka yang tidak melakukan pertobatan, Tuhan Yesus mengancam mereka, memperingati mereka. Bahwa secara terang-terangan Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Tapi di ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Hal ini mau menyatakan bahwa dosa yang begitu banyak dilakukan di Tirus dan di Sidon jauh lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di Korazim dan juga di Betsaida. Dan Tuhan mau mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka berharap akan mendapatkan keselamatan, maka kata Tuhan tidak. Mereka akan dibuang ke dunia orang mati. Mereka akan dibuang tempat di mana tidak ada kehidupan lagi. Dan inilah yang mau ditegur bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mengawali hari ini kita mau dilihatkan bahwa Tuhan begitu marah ketika umatnya yang sudah begitu Ia kasihi, umatnya yang sudah Dia tunjukkan begitu banyak mujizat dalam kehidupan mereka, tapi tidak mau berubah. Tidak mau melakukan upaya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan demikian, teguran keras oleh Tuhan ini mau mengingatkan kita sekalian. Ketika saat ini kita masih ragu akan kuasa Tuhan, masih ragu apakah saya harus mendekat kepada Tuhan dengan segala dosa dan kesalahan saya, masih ragu untuk mematuhi protokol kesehatan karena percaya dengan begitu banyak konspirasi, kita mau diingatkan bahwa mematuhi protokol kesehatan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keselamatan orang lain.
Dan dengan kita memperhatikan keselamatan orang lain, berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Mari ibu bapak saudara sekalian, jalankanlah kehendak Tuhan, introspeksi diri kita lagi, upayakan senantiasa kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan tunggu Tuhan menegur kita secara keras, bahkan sampai mengancam kita, seperti jemaat di Korazim, Betseda, dan juga Kapernaum. Baru kita mengingat untuk melakukan sebuah pertobatan. Mari selagi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri, untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, upayakan selalu kebaikan dalam kehidupan kita. Teruslah andalkan Tuhan serta percaya bahwa Tuhan juga ikut menderita bersama kita dan kita tidak pernah sendiri. Oleh sebab itu, teruslah beri ruang sebesar-besarnya bagi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Pakai hidup kita untuk mengkaryakan karya Tuhan. Selamat mengintrospeksi diri. Selamat menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami setelah kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan boleh tuntun sertai kami di sepanjang hari ini, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.